Iya, iya, Mas. Udah, Mas ya. Tenang ya, Mas ya, tenang. Ada aku di sini, Mas. Gak apa-apa, Mas ya. Bi, Ya? tolong panggilin tukangnya. Keran kamar mandi saya ada yang rusak. Baik mas, nanti saya panggilin tukangnya ya. Makasih ya. Sama-sama mas. Rafka? Kok kamu sudah pulang? Bukannya dari semalam kalian masih nginep di resort? Setelah sekian lama, akhirnya gue bisa berhadapan lagi sama papa. Rafka, kenapa kamu diam aja? Jawab apa dong? Aku lebih baik tidur di kamar aku, Pak. Aku gak nyaman tidur di sana. Seharusnya kamu bisa bikin pengecualian, minimal di malam pertama kamu. Ayuna mana? Masih di kamar. Pagi, Pak. Maaf, aku kesiangan. Ayuna, Mama sama Papa tuh kaget loh. Kamu sama Rafka pulang di malam yang seharusnya menjadi malam pertama kalian. Itu artinya kalian belum sempat malam pertamanya? Belum. Sudah. Maksudnya sudah, tapi belum tahu hasilnya. Gimana? Udahlah, kamu sabar, baru juga 1 malam. Ya udah kalau gitu kita sarapan dulu ya. Yuk, silakan. Aku udah janji sama teman aku. Iya, maaf. Ayuna juga harus buru-buru ke kantornya Mas Rafka. Ini sih. Mari, Pak. Rafka, tunggu sebentar. Mumpung kamu udah kembali dari resort, tolong nanti ikut meeting ya. Jam 4 sore, Papa akan meeting dengan klien baru. Papa minta tolong, kamu pelajari semua berkas-berkasnya, terutama bagian presentasinya. Papa nggak mau kalau proyek ini sampai batal karena kamunya nggak siap. Tiba-tiba banget meetingnya. Gue kan nggak ngerti soal kerjanya Rafka. Gimana gue bisa ngerti semua berkasnya cuma dalam beberapa jam? Rafka, kamu dengerin nggak sih apa yang Papa bilang? Pokoknya Papa nggak mau kalau sampai proyek ini gagal. Nilainya puluhan miliar. Jadi kamu datang tepat waktu dan jangan bikin Papa malu di depan klien, ya? Yang papa pikirin tuh cuma uang. Cuma keuntungan. Seolah nggak ada hal lain yang penting. Gak pernah mikirin gua ataupun mama. Ya udah, siap-siap ya.
Rafka, ngapain kamu pegang pajangan itu? Oh, enggak, Pak. Tadi mau jatuh, Pak. Aku refleks pegangin. Kok tangan kamu gemeteran? Sakit kamu lagi ya? Kenapa Papa khawatirin kondisinya Rafka? Enggak, Pak. Aku cuma kurang tidur aja. Yaudah, aku pergi dulu, Pak. Rafka, kalian nggak jalan bareng? Kan kalian satu tujuan. Kalian ini kan udah suami istri. Kalau ke kantor aja kalian masing-masing, jadi omongan orang dong. Papa paham. Pernikahan ini bukan dilandasi oleh cinta. Tapi minimal di depan semua orang, kalian tetap harus terlihat harmonis. Paham? Ya udah, sampai nanti. Selamat sayang. Dikit lagi. Ini gorengannya. Sebentar lagi selesai. Sebentar ya, Mama mau telepon dulu. Telepon siapa? Telepon Ayuna lah. Mama harus pastiin tentang suntikan dana itu. Halo, Ma. Ayuna, bagaimana? Udah berhasil kan malam pertamanya? Mama kenapa sih, Ma? Kok nanyanya gitu terus? Perlu Mama jawab lagi. Kamu kan tahu alasannya. Ayuna, Mama minta kamu secepatnya melakukan tugas kamu sebagai seorang istri. Bagaimana sih? Kalau kamu tunda-tunda terus, yang ada suntikan dana yang dia janjikan buat perusahaan Papa ditunda juga. Kamu tahu kan perusahaan kita udah di ujung tanduk, udah kolaps. Paham nggak sih kamu? Masa mesti dijelasin terus sih? Ma, nanti aku telepon lagi ya, Ma ya. Malah ditutup lagi. Gimana nih, Pak? Udah nggak ada jalan lain, sayang. Kita langsung temui aja Pak Dharma. Biar nanti dia yang menekan Rafka soal janji suntikan dana itu. Oke, Pak. Mas, kenapa Mas? Kok berhenti? Kamu turun sekarang. Hah? Turun sekarang. Maksudnya, Mas, aku salah apa, Mas? Aku muak sama kamu, sama keluarga kamu.
Kalian cuma bener-bener incer hartaku doang. Dan aku nggak bisa menikah tanpa cinta seperti ini. Jujur aku nggak ngerti sama pikiran kamu, Mas. Ya aku mau kamu turun sekarang. Karena aku ada urusan. Mas, Kamu naik taksi aja. Mas, ini di luar hujan loh, Mas. Kamu tega suruh aku keluar sekarang? Mas, tolong mas. Mas, kalau aku keluar sekarang aku basah, Mas. Aku harus buru-buru ke kantor karena aku ada sesi foto. Iya, tapi aku nggak nyaman berduaan sama kamu, Ayuna. Kamu sama keluarga kamu tuh cuma ngincer uang aku aja, dan mama papa kamu tuh nggak sabaran banget minta kamu tuh cepet tidur sama aku. Emang ada yang salah ya? Bukannya kamu yang menjanjikan uang itu ke papa aku saat kamu lamar aku, Mas? Dan kamu juga yang memastikan bahwa kita harus cepat-cepat punya anak setelah nikah supaya kamu cepat sembuh dari penyakit kamu. Sembuh dari apa? Apa maksudnya? Udah, aku nggak mau tahu. Kamu turun sekarang. Mas Rafka, kenapa sih tega banget sama aku? Lepasin dia! Lepasin dia!
Kenapa Mas Rafka bisa berubah secepat itu? Kadang dia nyelamatin aku, seolah aku berarti. Tapi kadang dia nyakitin aku, seperti aku gak ada artinya. Sikapnya juga tiba-tiba kasar. Apa kemarin aku udah ambil keputusan salah dengan menerima pernikahanku sama Mas Rafka? Ayuna.